Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Hari ini saya mau sharing tentang pertobatan yang menghasilkan kehidupan. Ayatnya saya ambil di dalam Yehezkiel pasal yang ke-18 mulai ayat yang ke-21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Orang fasik yang bertobat, ia pasti hidup. Nah saudara, di dalam Tuhan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Kecuali ketika kita mendukakan Roh Kudus. Segala dosa, segala pelanggaran yang kita lakukan, asal kita mau akui di hadapan Tuhan, berjanji untuk meninggalkan dosa-dosa itu dan bertobat dari dosa itu, janji Tuhan, kita akan hidup. Kita tidak akan mati. Yang penting bagi kita adalah melakukan perintah Tuhan, yaitu berpegang pada segala ketetapan Tuhan. Artinya waktu kita sudah meninggalkan dosa kita, berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan bertobat dari segala kesalahan kita mau mulai melakukan firman Tuhan. Waktu kita bertobat dan melakukan firman Tuhan, kemudian melakukan keadilan dan kebenaran melalui firman Tuhan itu, Tuhan katakan, ia pasti hidup. Amin. Jadi, saudara, semerah apapun dosamu, sebesar apapun kesalahanmu, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nggak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tuhan sanggup membuatnya putih seperti bulu domba. Asal kita mau berjanji kepada Tuhan untuk meninggalkan dosa itu dan tidak melakukannya lagi. Amin. Ayat 22 kita baca. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Lihat. Dikatakan segala durhaka yang dilakukannya, segala dosa yang diperbuatnya, segala kesalahan yang diperbuatnya tidak akan lagi diingat-ingat. Ketika apa? Ketika kita bertobat. Jadi ketika kita bertobat dari segala dosa kita, kesalahan kita, perbuatan kita yang telah kita buat, Tuhan tidak akan mengingat-ingat lagi. Terus kenapa kita suka ingat kepada kesalahan dan dosa kita? Itu adalah tipu muslihat iblis, saudara. Iblis ingin menjebak kita supaya kita ada di pusaran kesalahan terus. Kita ada di pusaran dosa terus. Seolah-olah dosa itu tetap melekat di dalam hati dan pikiran kita. Seolah-olah dosa itu tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Padahal yang benar, firman Tuhan berkata, waktu kita bertobat, segala durhaka, segala dosa, segala pelanggaran kita tidak diingat-ingat lagi. Jadi berbahagialah orang yang bertobat. Karena kata firman Tuhan, orang yang bertobat adalah orang yang melakukan salah satu kebenaran firman Tuhan. Ingat saudara, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Kebenaran melakukan apa saudara? Melakukan pertobatan. Jadi pertobatan itu adalah janji kita supaya kita tidak lagi melakukan hal yang sama. Waktu kita mau berjanji untuk tidak melakukan hal yang sama, maka Tuhan tidak akan lagi mengingat-ingat dosa kita. Sudah dihapuskan. Sudah dihapuskan oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, pertobatan kita akan memberikan kepada kita kehidupan. Amin. Gak ada kata terlambat untuk bertobat. Kalau Roh Kudus berbicara di dalam hatimu hari ini, kalau Tuhan berbicara di dalam telingamu hari ini supaya engkau bertobat, segeralah bertobat. Karena ini adalah kesempatan bagi kita yang diberikan oleh Tuhan supaya kita selamat, supaya kita hidup
supaya kita tidak mati. Amin. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni sama Tuhan. Asal kita mau, pertama, akui dosa kita di hadapan Tuhan. Kedua, berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Yang ketiga, bertobat sungguh-sungguh. Yang keempat, lakukan firman Tuhan. Amin. Maka janji Tuhan, dosamu tidak akan diingat-ingat lagi. Dan engkau akan hidup. Engkau tidak akan mati. Amin. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya.